warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Muhammad Ilham Samudra. Saya akan membahas LGBT dalam konteks pemerintah gitu, atau dari pandangan masyarakat atau pemerintah. Pada dasarnya dalam konteks negara ini, hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam kacamata hukum. Artinya antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal. Namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan status yuridisnya. Apakah ini dapat dibenarkan atau tidak ya? Nah, taat pada norma hukum positif adalah suatu konsensi patriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusi dalam bernegara, sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Oleh karenanya, bagi setiap warga negara Indonesia, isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dalam konteks yang paling sederhana tidak dapat dipetakan dalam 3 taraf logis. Menjawab serangkaian pertanyaan. Pertama, apakah perilaku LGBT dapat dibenarkan? Kedua, apakah konsensi norma hukum Indonesia menerima pelanggaran perilaku LGBT? Ketiga, bagaimana secara aktif mengawal penegakan hukum tersebut? Apakah pertanyaan pertama, apakah perilaku LGBT dapat dibenarkan? LGBT saat ini lebih dari sekadar sebuah identitas, tetapi juga merupakan kampanye substansi uncover atas pelanggangan same-sex attraction atau SSA. Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, keinginan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu terwujud dalam hubungan interpersonal sesama homoseksual. Selanjutnya, pembentukan keluarga LGBT adalah pas paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik preferensinya maupun perbuatan sebagai homoseksual. Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas, dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya tidak ada satupun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian ya. Soalnya emang bentuknya perbuatan zina gitu, jadi emang bertolak belakang. Barangkali satu-satunya dasar pemikiran yang memberanikan ialah filsafat etis hedonisme yang dibawa oleh Socrates, menyebutkan bahwa yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesenangan. Namun apabila kita melihat seluruh catatan filsafat barat tentang filsafat hedonis, tidak ada yang menyebutkan bahwa kesenangan yang dimaksud itu adalah hal yang secara langsung di sini oleh hasrat yang fana. Seluruhnya mengarahkan pada pemikiran untuk mencapai kesenangan yang hakiki, di mana berlaku pengendalian diri dan kesejatian insani. Jadi emang perlu tahapan untuk mencapai sana gitu kan. Tapi balik lagi, apa yang dipakai dalam konstitusi kita gitu. Bukan di sini kita bukan hanya bahas kesenangan saja. Telah nyatanya bahwa wahyu Tuhan mengutuk perilaku homoseksual gitu. Juga tidak ada akal sehat yang membenarkannya, pun tidak akan ada pandangan berwawasan kebangsaan yang akan membelanya. Di luar itu cuma akal pandangan yang bertekuk lutut di bawah hasrat pemenangan diri sendiri atau ketidaksadaran atas perusakan tatanan kemasyarakatan yang bermartabat saja mungkin mendukungnya. Yang kedua, pandangan secara norma hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia ini, kata Supomo, dibangun oleh suatu tatanan integralistik, artinya kita adalah masyarakat organis. Setiap diri kita adalah anggota dari rumpun keluarga gitu. Model kemanusiaannya yang emang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk rumpun-rumpun kemasyarakatan
Inilah jati diri pertama dalam bangunan hukum nasional pasca proklamasi gitu kan. Dalam merumuskan konsepsi kehidupan negara, konstitusi kita tidak memuat konteks berpikir sebagaimana dalam tertuang di konstitusi Amerika atau konstitusi problem character gitu kan. Jadi sebaliknya, pembukaan konstitusi kita memuat dengan konteks berpikir yang berbeda. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar. Kita memiliki world view gitu kan, atau kacamata dunia sebagai bangsa antara anak dengan orang tua, guru dan murid, istri dan suami, kakek dan nenek, sepupu, paman dan bibi, saudara dan tetangga. Bangsa ini adalah bagian dari keutuhan diri kita sendiri gitu kan. Kita memiliki kacamata dunia sebagai kesatuan masyarakat organis yang meraih pencerdasan, bukan sekadar meraih pemenangan pribadi-pribadi. Oleh karenanya istilah hak asasi sebagaimana dimaksud dalam terminologi barat tidak pernah masuk dalam alternatif luaran diskusi para founding father gitu. Cara berpikir kita dalam menghargai setiap generasi adalah dengan memposisikan jati diri pada tempatnya, yakni bak seorang anak yang mendapatkan tempat tumbuh kembang yang baik. Cara berpikir kita bukan seperti dalam mukadimah piagam PBB gitu kan, yang memberikan apa-apa yang diingini setiap orang per orang. Hal semacam itu hanya akan membawa kepada kemunduran generasi, karena kebanyakan keinginan hanya berisi kerasukan yang menghancurkan gitu. Oleh karenanya perilaku seksual adalah hal yang diatur secara ketat dalam suatu ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan sebagaimana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku seksual hanyalah diwadahi dalam perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin gitu, yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakat. Sebab satu-satunya nilai kemanusiaan dan perilaku seksual adalah pemeliharaan generasi. Perilaku seksual tidak boleh dilakukan di luar konsensi ini. Sebagaimana halnya pelatihan militer tidak boleh dilakukan di luar tujuan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi secara terang pelanggangan perilaku LGBT sebagaimana halnya pemerkosaan, perjinahan, perselingkuhan, dan seks bebas sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia gitu kan. Kesemuanya itu bukan hanya jahat kepada satu atau dua orang, tetapi juga kejahatan bagi pemulihan generasi. Perilaku tersebut secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai kemanusiaan dan perilaku seksual yang dikaruniai Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah, bagaimana secara aktif mengawal penegakan hukum tersebut? Permasalahan melebar ketika perilaku LGBT dihubungkan dengan hak-hak lainnya. Sebagaimana rilis yang dimuat Komnas HAM pada 4 Februari 2016, secara muktahir rilis Komnas HAM tersebut merujuk pada prinsip-prinsip prinsip-prinsip de Yogyakarta Principles dan Peraturan Menteri Sosial 08 tahun 2012 tentang pendataan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Permen 8 2012 dengan alasan pembelaan atas hak berkumpul dan hak atas rasa aman kaum LGBT. Komnas HAM melayangkan teguran kepada para pejabat negara yang dianggap memberikan pernyataan naif, mengutip
Permen 8 2012, Komnas HAM beranggapan bahwa LGBT adalah komunitas yang diakui oleh negara. Mungkin Komnas HAM lupa bahwa konteks Permen 8 2012 bukan dalam prevensi pembelaan tapi perlindungan. Tidak seperti Komnas HAM dan dalam rilisnya Permen 8 2012 sama sekali tidak memuat norma yang memberikan perilaku LGBT. Poin paling penting ialah bahwa Permen 8 2012 diperuntukkan bagi operasional pendataan dan pengolahan data, penyandang masalah sosial. Bahkan terhadap poin 14 lampiran Permen 8 2012 yang dikutip Komnas HAM Alpa untuk menunjukkan bahwa di dalam terdapat muatan bahwa gay, waria, dan lesbian adalah kelompok dengan gangguan keberfungsian sosial yang memiliki kriteria gangguan keberfungsian sosial, diskriminasi, marginalisasi, dan berperilaku seks yang menyimpang. Sementara itu prinsip-prinsip Yogyakarta adalah rumusan pandangan yang sama sekali tidak diadopsi dalam hukum nasional. Tidak sepantasnya Komnas HAM sebagai lembaga negara menegakkan pendapat-pendapat yang belum diterima secara positif oleh pejabat pembuat perundang-undangan yang berwenang. Terlebih lagi apabila pendapat tersebut bertentangan dengan substansi konstitusi dan falsafah kebangsaan Indonesia. Jadi ya emang LGBT ini sudah tidak masuk substansinya konstitusi Indonesia, sudah sangat bertolak belakang gitu. Jadi ya udah gitu, mungkin ditolak aja. Ya mungkin itu hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf gitu kan. Semoga kalian bisa melihat LGBT ini dengan kacamata kalian sendiri, pandangan kalian sendiri gitu, baik atau buruk gitu kan, merugikan atau tidak, yaitu terserah penilaian dari teman-teman itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.